Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Puji Ayu Handayani. Di video kali ini kita akan membahas penyakit yang menyerang organ peredaran darah dan cara memelihara organ peredaran darah. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, kakak akan menjelaskan sedikit apa sih yang dirasakan ketika seseorang menderita penyakit peredaran darah. Nah, fungsi tubuh bisa bekerja optimal salah satunya karena sistem sirkulasi jantung dan pembuluh darah. Ketika seseorang menderita penyakit peredaran darah, maka sirkulasi darah di jantung dan pembuluh darah bisa mengalami komplikasi. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor genetik ataupun gaya hidup. Oke, langsung saja kita ke materinya ya adik-adik. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu jenis-jenis penyakit peredaran darah. Adik-adik semua ada yang tahu apa saja penyakit yang menyerang peredaran darah? Tidak tahu? Jika tidak tahu, kita akan bahas sama-sama ya jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Yang pertama ada tekanan darah tinggi atau yang sering disebut hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan otot jantung. Tidak hanya itu, tekanan darah tinggi juga menyebabkan terjadinya stroke atau penyakit ginjal. Yang kedua ada aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis adalah mengeras dan menyempitnya pembuluh darah karena adanya akumulasi plak di dinding pembuluh darah. Plak ini muncul akibat penumpukan kolesterol, lemak, dan juga kalsium. Penyakit arteri koroner juga mengindikasikan adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Ketika ada penyumbatan pembuluh darah, aliran darah ke organ lama-kelamaan akan terhenti. Yang ketiga ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika darah yang dipompa ke jantung tidak mencukupi. Biasanya pemicu serangan jantung adalah penyumbatan pembuluh darah. Ketika terjadi serangan jantung, maka otot jantung bisa rusak dan perlu penanganan medis secepat mungkin. Nah, gejalanya ada banyak. Ada yang tahu tidak apa saja gejalanya? Ya, benar. Gejalanya diantaranya yang pertama yaitu nyeri di dada bagian tengah atau kiri. Yang selanjutnya nyeri disertai rasa sesak, napas tersengal-sengal, keringat dingin, mual, detak jantung tidak normal, dan nyeri yang menjalar ke punggung. Yang selanjutnya ada gagal jantung. Penyakit peredaran darah ini terjadi ketika otot jantung melemah atau tidak berfungsi. Maksudnya, otot jantung tidak bisa lagi memompa darah yang diperlukan tubuh. Biasanya, gagal jantung terjadi ketika penderitanya mengalami masalah pada jantung seperti serangan jantung atau arteri koroner. Yang kelima ada stroke. Nah, stroke terjadi ketika penyumbatan di pembuluh darah yang membuat aliran darah ke otak berkurang atau bahkan terhenti sepenuhnya. Hal ini bisa terjadi pada saat pembuluh darah di otak pecah. Kedua kondisi tersebut membuat darah dan oksigen tidak bisa dialirkan lagi ke otak. Yang keenam ada aneurisma aorta abdominal. Penyakit ini terjadi karena adanya penipisan dan penggelembungan pembuluh darah aorta secara abnormal. Hal ini terjadi karena robeknya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan hebat yang mengancam nyawa seseorang. Nah, tanda awal pembuluh darah aorta membesar adalah rasa nyeri di perut atau punggung. Ketika penggelembungan pembuluh darah ini terjadi secara signifikan, harus segera dilakukan penanganan medis. Nah, yang selanjutnya ada penyakit arteri perifer penyakit arteri perifer. Penyakit ini adalah kondisi ketika aliran darah ke tungkai mengalami penyumbatan. Pada penderitanya, aliran darah ke kaki, jantung, dan otak menjadi tidak lancar. Nah, pemicu dari penyakit peredaran darah tersebut disebabkan oleh kurangnya bergerak, merokok berlebihan, kelebihan berat badan, konsumsi
alkohol berlebih, stres berlebih, pola makan tidak tepat, dan disebabkan juga oleh faktor genetik. Oke, materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu cara memelihara sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu konsumsi teh hijau, alpukat, dan almond karena mengontrol gula darah dan kolesterol. Yang selanjutnya konsumsi buah delima dan brokoli karena mengatur kestabilan sirkulasi darah. Yang ketiga, harus banyak mengkonsumsi ikan dan telur karena memperlancar sirkulasi darah dan mengandung omega 3. Yang keempat, kita harus menghindari kegemukan dengan mengatur pola makan dan pola hidup yang sehat. Yang kelima, kita harus berolahraga secara teratur. Yang selanjutnya, minum air secara teratur dan dalam jumlah yang mencukupi. Yang selanjutnya, hindari terlalu banyak minum obat-obatan kimia. Yang selanjutnya, hindari alkohol dan merokok. Terus, perbanyak juga jalan kaki dan selalu berpikir positif. Nah, adik-adik semua harus melakukan cara-cara yang kakak sebutkan tadi ya, karena cara-cara tersebut bisa memelihara peredaran darah kita. Nah, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan mudah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.